sebagai WNI tersebut tertuang pada dalam surat nomor AHU 4 AH 10 dan bla 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 tanggal 18 2024. Ini persoalannya bagaimana disahkan WNI padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Apakah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 ini memungkinkan memberi status WNI kepada orang yang sudah meninggal? Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Dr. Sugeng ya, bagaimana beliau menganalisis status kewarganegaraan yang diakui oleh Mensos secara tiba-tiba, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan kabarnya pernah dianugerahkan sebagai kalau tidak salah putra mahkota lah. Dan sekarang keloncotan mau diakui oleh para pendukungnya, yaitu sebagai pahlawan nasional, saudara sekalian. Nah, ini menurut peraturan tata perundang-undangan di Indonesia, ternyata Habib Idrus bin Salim ini itu diakui ketika sudah meninggal, saudara sekalian. Nah, bagaimana bisa orang yang sudah meninggal dunia tiba-tiba menjadi warga negara Indonesia? Nah, padahal dalam peraturan undang-undang itu tidak bisa, harus orang yang hidup, saudara sekalian. Kuis lengkapnya, mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sedikit menanggapi polemik tentang Habib Idrus Al-Jufri dari pendiri Lembaga Pendidikan Al-Khairat Palu. Tapi ada satu yang harus kita jelaskan. Habib Idrus ini sudah meninggalkan tahun berapa ya? Tahun 60-an ya. Jadi tentu saja tidak bisa dipersalahkan dalam kasus polemik nasab. Beliau saya anggap sebagai korban penipuan kakeknya dulu. Dan tidak tahu itu salah. Karena bukti kesalahannya kan baru ada setelah beliau meninggal. Polemik nasab kalau dilihat dari basisnya adalah literatur itu ya mulai sejak Kiai Mat. Tapi kalau DNA sebetulnya mulai dari tahun 2019 ada keributan di Twitter yang dimulai oleh saudara-saudara kita di Aceh bahwa profil genetik keluarga Bani Alwi itu tidak sesuai dengan profil genetik bangsa Arab pada umumnya. Jadi dalam kasus Habib Idrus ini, ya beliau nggak bisa dipersalahkan, nggak tahu kalau salah. Dalam hal ini yang menurut saya sampai jadi polemik salah ini adalah Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Sosial. Harusnya dalam kasus seperti ini biarkan saja status quo. Toh di masyarakat setempat Habib Idrus itu dihormati ya sudah. Jangan orang yang meninggal itu dijadikan pemicu polemik karena nggak bisa diverifikasi atau dikonfirmasi atau divalidasi apa pendapat yang bersangkutan. Ini masalah pendukung-pendukung Balawi yang gitu, selalu mengandalkan ulama-ulama yang sudah meninggal, karena yang meninggal ini kan nggak bisa ditanya lagi pendapatnya apa dengan bukti-bukti baru itu. Bukti-bukti baru itu. Tuh. Jadi dalam kasus ini yang salah itu ya Kemenkumham dan Kementerian Sosial. Lawang Habib Idrus itu kan sudah dapat bintang jasa Mahaputra ya. Saya nggak ingat Mahaputra level apa gitu ya yang didapat oleh beliau. Itu udah cukup, nggak usah nyolot ke harus jadi pahlawan nasional lah. Dan sekarang kan jadi dipertanyakan persyaratan jadi pahlawan nasional dipenuhi atau enggak. Persyaratan jadi pahlawan nasional itu satu WNI atau kalau bukan WNI itu kontribusinya terhadap perjuangan bangsa Indonesia itu luar biasa. Karena banyak pahlawan Indonesia bukan WNI tapi moyangnya WNI seperti Sultan Agung. Itu kan bukan warga negara Indonesia. Itu Sultan Mataram, ya otomatis warga negara Mataram. Saat Sultan Agung berkuasa ini Mataram masih negara merdeka.
atau Laksamana Malahayati, itu juga bukan warga negara Indonesia, itu warga negara Aceh Darussalam. Tapi kan itu nenek moyangnya orang Indonesia sekarang gitu. Nah, apakah itu bisa diaplikasikan untuk Habib Idrus? Ya, ntar dulu, oke? Tapi yang kita bahas sekarang, apakah Habib Idrus ini WNI? Tuh, yang jelas adalah Habib Idrus ini ayahnya adalah WN Yaman, ibunya, nah ini, ibunya terlahir warga negara Hindia Belanda, tapi kemudian menikah dan waktu melahirkan Habib Idrus kan di Harim. Apakah ibunya waktu itu meninggalkan kewarganegaraan Hindia Belanda atau tetap mempertahankan? Itu jadi pertanyaan. Sekarang kita lihat pasal mana yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa Habib Idrus itu WNI. Karena di WNI di undang-undang itu cuma ada 2 perkara sebabnya. Satu natural, satu naturalisasi. Kalau natural seperti saya, lahir di Indonesia dan ya turun-temurun di Indonesia. Atau seperti Pak R. Baswedan lah, walaupun turunan Arab ya. Jadinya WNI karena lahirnya aja di Surabaya itu. Ya kan? Kemudian juga ikut Sumpah Pemuda Arab, sudah menyatakan itu sudah menyatakan kesetiaannya terhadap Republik gitu. Sumpah Pemuda Arab kan sudah dideklarasikan bahwa tanah air Arab Indonesia itu adalah di Indonesia, bukan di negara Arab. Salah satu poinnya begitu. Nah, tapi kasus untuk Habib Idrus ini, beliau itu terlahir WN Yaman. Artinya karena terlahir WN Yaman, untuk menjadi WNI maka harus menanggalkan kewarganegaraan Yamannya untuk berganti menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia ini tidak menganut dual citizenship, hanya boleh satu. Kecualian diberikan kepada anak-anak yang dilahirkan pasangan beda negara, itu pun dibatasi umurnya sampai 18 tahun. Di umur 18 tahun harus memilih kewarganegaraan salah satu dari orang tuanya. Oke. Kita kembali ke sekarang main dalil ya, dalil mungkin nggak diakui. Seperti saya tadi bilang bahwa kewarganegaraan itu hanya bisa didapat oleh proses natural karena sudah bergenerasi itu di Indonesia, ini lahir di Indonesia. Terus kedua adalah proses naturalisasi, pengajuan atau pendaftaran kewarganegaraan yang dilakukan secara aktif. Sekarang kita tahu faktanya bahwa Habib Idrus itu datang ke Indonesia sebagai WN Yaman. Untuk menjadi WNI, maka WN Yamannya harus ditanggalkan dan itu secara administratif harus tertib gitu. Ada bukti-bukti hukumnya. Nah, pada saat Habib Idrus ini masih hidup, setahun setelah kemerdekaan itu undang-undangnya, maaf. Nah, ini undang-undang yang berlaku apa yang menjadi WNI adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46. Di sini dijelaskan siapa yang menjadi WNI. Satu, orang asli, ini nggak usah dipertanyakan. Orang yang tidak masuk golongan tersebut di atas masuknya orang asli, tetapi turunan dari orang golongan itu berarti keturunan Indonesia atau bisa neneknya Indonesia, kakeknya Indonesia, yang lahir dan bertempat berkedudukan di kediaman di dalam daerah negara Indonesia. Artinya, untuk yang ini tidak memenuhi syarat. Karena Habib Idrus itu lahirnya bukan di Indonesia. Walaupun ibunya kemungkinan masih WNI, tapi lahir tidak di Indonesia. Kan orang bukan turunan dari golongan termaksud, maksudnya dari kedua sisi orang tuanya sama sekali tidak ada darah Indonesianya. Tapi lahirnya, yang lahir dan bertempat berkedudukan di kediaman sedikitnya 5 tahun berturut-turut. Artinya yang bersangkutan itu lahir di Indonesia, walaupun sempat keluar, kemudian balik Indonesia, tinggal 5 tahun berturut-turut, oke, boleh jadi WNI. Ya otomatis jadi WNI kalau lahirnya di Indonesia, walaupun kedua orang tuanya bukan warga negara Indonesia. C, orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi. Ini harusnya yang
dilakukan oleh Habib Idrus, ya. Orang yang sah disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya yang pada itu lahirnya bapaknya ini by blood kan, bapaknya WNI. Ya, bapaknya masih WNI diakui oleh bapaknya. Anak yang lahir 300 hari setelah bapaknya ini kan anak yatim. 300 hari bapaknya meninggal dunia kalau bapaknya WNI. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah pada waktu lahirnya ibunya kali ini kalau ibunya WNI. Kalau ibunya WNI itu otomatis punya hak jadi WNI. Anak yang diangkat dengan cara sah oleh seorang WNI. Kalau kita ngangkat anak dari luar Indonesia itu bisa. Karena orang tua angkat kan status hukumnya sama dengan orang tua kandung kan ya. Status di agama beda urusannya dengan hak waris Pak. Anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui dengan cara yang sah. Ini anak buangan nih entah kenapa masalahnya gitu. Bapak dan ibunya tidak mau mengakuinya. Anak yang lahir dalam wilayah Indonesia yang tidak ketahui siapa orang tuanya dan keluarga negara. Berarti ini benar-benar anak apa ya? Apa kalau putra peteng ini. Jadi anak yang betul-betul nggak diketahui. Kalau yang poin H adalah orang tuanya diketahui tapi nggak mau mengakui gitu kan. Jadi yang mungkin dari Habib Idrus adalah orang yang mendapat kewarganegaraan negara Indonesia dengan cara naturalisasi. Persoalannya adalah ya, naturalisasi itu di pasal 5 diatur. Kewarganegaraan negara Indonesia dengan cara naturalisasi dapat diperoleh dengan berlakunya UU yang memberikan naturalisasi. Ini syaratnya minimal umur 21 atau telah menikah, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun, berturut-turut yang paling akhir dan cakap berbahasa Indonesia. Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada kas negeri Indonesia sejumlah 500 gulden ini. Permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan di atas kertas yang bermaterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan pengadilan negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon. Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi, pemohon harus menyampaikan atau bersanggup akan memberikan bukti-bukti dari hal kelahiran dan kelahiran anak. Berarti ini ABC ini berkaitan dengan keluarga yang dibawa, ya. Kecuali gini khusus jika pemohon itu dari orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak menjadi halangan bagi naturalisasi tersebut. Ini catatannya berarti undang-undang Yaman apakah menghalangi Habib Idrus kalau dia mengajukan permohonan naturalisasi. Kalau ini 6 itu kalau sah, baru nanti bisa diambil di proses berikutnya. 7 sama itu administratif lah, 8 ini sama. Nah ini 8 yang penting. Jadi kalau sudah disetujui permohonan naturalisasinya, maka pemohon di hadapan pengadilan dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada negara Indonesia dengan bunyinya begini. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari negara Indonesia dan akan menempati kesetiaan kepadanya, bahwa saya akan menjunjung tinggi hukum-hukum negara Indonesia dan bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak mengurangi sedikit pun. Kemudian dari 9 ini semacam berita acara pengambilan sumpah harus ada. Dan seterusnya yang lain saya nggak perlu bahas, kalian bisa download sendiri. Artinya dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 ini yang menjadi pertanyaan buat Habib Idrus adalah apakah pernah mengajukan permohonan naturalisasi. Ini beda kasusnya dengan misalnya Pak R. Baswedan. Pak R. Baswedan itu udah lahir di Indonesia, ya. Walaupun katakanlah orang tuanya dua-duanya itu tidak WNI, menurut peraturan ini Pak A.R. Baswedan itu otomatis WNI dengan poin B pasal 1. Tapi kalau Habib Idrus tidak bisa, karena walaupun ibunya orang Indonesia tapi lahirnya di Yaman dan sudah terlanjur berkewarganegaraan Yaman. Artinya untuk menjadi WNI
Habib Idrus ini harus menanggalkan kewarganegaraan Yaman, mengajukan permohonan untuk menjadi WNI kepada Kementerian Kehakiman saat itu. Tapi sampai detik ini saya membuat vlog, saya belum mendapat informasi apakah Habib Idrus itu pernah mengajukan pendaftaran naturalisasi. Tidak ada. Artinya setelah Undang-Undang Nomor 3 1948 46 ini diundangkan, status Habib Idrus adalah warga negara Yaman karena nggak ada proses administratif untuk menanggalkan kewarganegaraan sebelumnya dan berganti ke kewarganegaraan Indonesia karena permohonan untuk menjadi WNI ini status aktif, tidak bisa diminta negara. Yang bersangkutan harus mengajukan, kalau diterima bersumpah setia kepada Republik. Jadi ini untuk Kemenkumham, tolong diajukan buktinya bahwa yang bersangkutan itu pernah mengajukan permohonan menjadi WNI. Bukti pembayaran 500 gulden itu, kemudian berita acara pengambilan sumpah kesetiaan terhadap Republik, ya, tiga-tiganya harus ada. Saya belum bisa menghakimi apakah benar. Tapi kalau tidak ada tiga ini tidak ada, maka Habib Idrus bukan WNI saat undang-undang ini diundangkan. Kemudian tahun 58 ada revisi undang-undang tentang WNI. Itu, nah teman-teman, ini 2006. Ini yang 58. Itu dari pasal 1, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus sudah warga negara Republik Indonesia. Seperti di undang-undang tadi, posisi Habib Idrus itu belum menjadi WNI saat UU nomor 3 1946 karena nggak pernah mengajukan pendaftaran sebagai WNI, nggak bayar biaya pendaftaran WNI sebesar 500 gulden, dan yang ketiga tidak pernah diambil sumpahnya menjadi WNI. Maka pasal A ini tidak tepat untuk Habib Idrus. Pasal B itu kalau punya hubungan hukum dengan ayahnya yang WNI, nggak masuk. Anak yang lahir 300 hari setelah ayah meninggal nggak masuk, Habib Idrus. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya WNI, apabila ia pada waktu tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya. Ini pasal D ini dipertanyakan berlaku enggak tuh, tapi kan gini. Pasal D ini hanya berlaku pada bayi yang ketika proses lahirnya itu tidak memiliki kewarganegaraan. Sementara Habib Idrus dari lahir sudah warga negara Yaman itu. Jadi pasal D nggak berlaku. Pasal E juga nggak berlaku. F juga nggak berlaku, ini bila lahir di wilayah Indonesia. G juga sama, tidak anak yang ditemukan di wilayah RI. H itu juga sama, masalah lahir. I juga masalah lahir kan. J orang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan undang-undang ini. Ya. Berarti kalau ini sama bahasanya aja, J itu naturalisasi harusnya. Bentar, kalau kita satu-satu baca di pasal 4 itu orang asing yang lahir di Indonesia bisa mengajukan, ingat ya, pasal 4 saja, pasal 4 Undang-Undang tahun 58, orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia untuk menjadi WNI, padahal udah lahir di Indonesia loh ya. Untuk menjadi WNI itu tetap harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehakiman untuk menjadi WNI. Ini lebih strict dari tadi pasal Undang-Undang Nomor 3 1948.
Karena di Undang-Undang Nomor 3 tadi, kalau 1948 ya, ini maka yang lahir di Indonesia, walaupun kedua orang tuanya WNA, itu otomatis menjadi WNI. Kalau kalau pasal Undang-Undang Nomor 348 itu. Sementara di Undang-Undang Nomor 62 tahun 58 itu malah walaupun tidak lahir di Indonesia tetap harus mengajukan permohonan sebagai WNI. Nah, dua undang-undang ini kan berlaku di zaman Habib Idrus ya. Habib Idrus dengan dua undang-undang ini tidak melakukan pengajuan ke warga negara Indonesia ke Kementerian Kehakiman. Setidaknya sampai saya tulis ini saya belum pernah baca buktinya. Ya. Yang bisa berlaku adalah pasal 5 gini ya. Untuk Habib Idrus. Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan. Itu baru Habib Idrus bisa. Ini nggak banyak beda dengan itu, cuma ya nilai uangnya sudah diatur dengan rupiah lah ya. Dan satu ada syarat harus bekerja loh jadi WNI, mempunyai mata pencaharian yang tetap gitu. Nah, kalau diterima, dikabulkan pengajuan kewarganegaraan itu harus tetap mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga dari tanggal keputusan Menteri Kehakiman. SK Menteri kan keluar dulu baru sumpah setia, tapi sumpahnya itu harus berlaku sejak keputusan Menteri Kehakiman itu. Bunyi sumpahnya ini nih, saya nggak bacakan. Saya nggak perlu baca sumpah setia, saya lahir Indonesia asli yo. Nggak tahu kalau programnya C atau G. Grup saya maksudnya, belum tahu ya, belum keluar hasilnya. Jadi ya, ini adalah dua undang-undang yang berlaku ketika Habib Idrus Al-Jufri masih hidup. Ya. Sekarang pengakuan akan ke-WNI-an oleh Habib Idrus itu ternyata tahun 2024 teman-teman, oke? Tahun 2024. Nah, jadi Habib Idrus itu diakui sebagai WNI itu pada tanggal 18 Juli 2024. Ini presiden pertama pengakuan terhadap WNI dari dua undang-undang tadi ya. Dua undang-undang tadi nomor 3 tahun 46 dan nomor 62 tahun 58. WNI itu hanya bisa diperoleh dengan cara natural kalau orang Indonesia. Kalau undang-undang nomor 3 ya, lahir di Indonesia itu bisa, walaupun orang tuanya itu WNA dua-duanya, tapi kalau lahir di Indonesia itu otomatis jadi WNI. Itu berlaku sebelum tahun 58. Tahun 58 diubah lagi. Kalau kedua-duanya WNA, orang tuanya, si anak tetap harus mengajukan permohonan menjadi WNI. Dalam kedua undang-undang, semua permohonan yang diterima menjadi WNI harus disumpah untuk setia kepada Republik. Jadi seperti saya ulang tadi, Habib Idrus tidak pernah mengajukan permohonan menjadi WNI, tidak membayar biaya permohonan jadi WNI, tidak mengucapkan sumpah setia terhadap Republik. Ya, artinya dari undang sampai Undang 58 itu berlaku terakhir kan tahun 2006, karena 2006 ada undang-undang baru. Ya, itu Habib Idrus tidak pernah bersumpah setia kepada Republik. Sumpah itu harus ucapan verbal, nggak bisa dalam hati, karena kita berlaku baik terus dianggap otomatis. Beda dengan Pak Era Baswedan, sumpahnya kan udah sumpah pemuda Arab itu, dan beliau terlahir di Indonesia. Jadi di Undang-Undang nomor 346 ya tadi, sorry berkali-kali keliru 48, 46 itu seperti Pak Era Baswedan itu otomatis menjadi WNI
karena lahirnya itu di Indonesia. Nah, ini karena 24, ini pertanyaan bagi Kemenkumham, itu menyatakan WNI Habib Idrus itu berdasarkan undang-undang nomor berapa? So, karena dari pasal Undang-Undang nomor 346 dan Undang-Undang nomor 62 tahun 58, Habib Idrus itu tidak WNI. Artinya tidak menanggalkan kewarganegaraan sebelumnya Yaman, berubah menjadi WNI melalui proses legal yang resmi dan memadai gitu ya. Membuat permohonan, membayar biaya permohonan, mengucapkan sumpah setia kepada Republik. Itu tidak dilakukan oleh Habib Idrus. Sekarang kita lihat, karena ini saya besarkan ini. Pengesahan sebagai WNI ini loh. Pengesahan sebagai WNI tersebut tertuang pada dalam surat nomor AHU 4 AH 10 dan bla 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 tanggal 18 2024. Ini persoalannya bagaimana disahkan WNI padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Apakah undang-undang nomor 12 ya, nomor 12. Kan. Ya, nomor 12 tahun 2006 ini memungkinkan memberi status WNI kepada orang yang sudah meninggal. Seperti Habib Idrus Al-Jufri ini. Kita lihat ya pasal-pasalnya ya. Jadi Habib Idrus itu harusnya pakai ini. Ya. Kewarganegaraan, artinya pemberian kewarganegaraan gitu ya. Sekarang apa kewarganegaraan tuh bisanya ada nggak? Pakai diskresi gitu. Nah ini pasal 9 ini. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Telah berusia 18 tahun, nyatanya Habib Idrus sudah meninggal itu malah. Pada waktu kan mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal, ya iya, udah di makam berapa tahun, tapi kan udah meninggal. Masa WNI diberikan pada orang yang sudah meninggal? Sehat jasmani dan rohani, nggak bisa, udah mati. Udah meninggal gimana sehat jasmani dan rohaninya? Dapat berbahasa Indonesia, udah mati gimana bicaranya? Berbahasanya nggak bisa, ngomong aja nggak bisa. Tidak pernah dijatuhi pidana, gimana orang mati jatuh pidana? Ya, jadi pasal 9, bab 3 pasal 9 ini tidak berlaku untuk Habib Idrus Al-Jufri. Pasal 10, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Orang mati gimana ngajuin permohonan kewarganegaraan? Nggak bisa kan? Udah meninggal. Itu tidak bisa diwakilkan keturunannya loh ya. Pasal 10 kemudian pasal 14 kalau ke pengabulan ya, terus bla bla bla. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak, misal ini ya, paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk menjawab sumpah atau menyajikan janji setia. Oh, sudah mati, gimana mau disuruh berjanji atau bersumpah setia? Hah? Jadi 3 undang-undang ini tidak memberi peluang kepada Kemkumham untuk memberi status WNI. Pengakuan atas status WNI Habib Idrus Al-Jufri ini itu berdasarkan undang-undang nomor berapa? Kan ini 2024. Kalau melihat kronologinya, maka harusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Nyatanya poin-poinnya tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Yang diberi kewarganegaraan itu satu, WN Yaman tidak pernah menanggalkan kewarganegaraan Yaman. Pada saat Undang-Undang Nomor 3 tahun 46 itu juga tidak sebagai WNI, tetap masih WN Yaman. Menurut Undang-Undang 58 juga tetap bukan
WNI, masih WNI aman karena tidak pernah melakukan permohonan perubahan kewarganegaraan menjadi WNI dan sampai meninggal. UU nomor 12 tahun 2006 itu Habib Ali Al Habib Idrus Al Jufri itu tidak pernah mengajukan perubahan kewarganegaraan menjadi WNI. Jadi dasar hukum pengakuan oleh Kemkumham bahwa Habib Idrus WNI itu atas dasar apa? Undang-undang nomor berapa? Nggak ada. Kalau seperti Pak RAR otomatis itu Undang-Undang nomor 3 tahun 46 sudah itu. Bahwa beliau lahir di Indonesia. Itu kan diubah oleh UU nomor nomor 62 tahun 46. Kalau yang lahir di Indonesia tapi kedua orang tuanya WNA, itu tidak otomatis punya hak menjadi WNI. Dia harus mengajukan permohonan. Tapi kalau Undang-Undang nomor 3 tahun 46 seperti Pak HR karena lahir di Surabaya dia otomatis jadi WNI, nggak ada keperluan permohonan. Nah kalau Habib Idrus itu adalah WNA sampai wafat WNA. Kemudian tahun 2004 Kemkumham mengakui Habib Idrus itu sebagai WNI, tapi dalil hukumnya untuk memberi status WNI itu tidak mendapat akses ya. Itu undang-undang nomor berapa? 3, nggak mungkin. Undang-undang nomor 3 tahun 46 itu nggak mungkin. Undang-undang nomor 5 tahun 58 juga nggak mungkin. Apalagi undang-undang nomor 12 tahun 2006. WNI itu bisa diberikan hanya pada orang yang hidup. Yang sudah mati nggak bisa diwati. Walaupun mati di Indonesia, dimakamkan di Indonesia, ya sudah. Yang orang sudah mati itu nggak bisa dibilang warga negara karena nggak bisa menjalankan kewajibannya bayar pajak dan bela negara. Ya, ternyata sudah 30 menit lebih teman-teman ya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Sebetulnya saya ingin membahas apakah Habib Idrus Al Jufri ini layak sebagai pahlawan nasional. Tapi itu di lain waktu ya. Cukup sampai di sini malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.